Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ananda dengan NIM 1204031658. Di sini melalui channel Mahir Public Speaking, saya akan menyalurkan sebuah materi tentang teori komunikasi persuasif. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya teman-teman like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini ada 9 teori komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu ada teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap menawarkan penjelasan tentang bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap seseorang itu dapat berubah melalui proses komunikasi, dan bagaimana sikap ini dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Teori perubahan sikap ini menyatakan bahwa seseorang akan mengalami perubahan mental dalam menghadapi informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinan. Keadaan yang tidak nyaman itu disebut friction, yang berasal dari kata friction yang berarti ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Sehingga ini disebut juga friction hypothesis. Orang akan mencoba untuk membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan ini secara sadar atau tidak sadar melalui proses seleksi, yaitu penerimaan informasi selektif, memori selektif, dan persepsi selektif. Yang kedua, ada teori konsistensi afektif dan kognitif. Konsistensi kognitif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki preferensi sendiri untuk aspek kognitif tertentu seperti pemikiran, keyakinan, pengetahuan, pendapat, dan sikap, serta mereka juga menyeimbangkan dalam arti bahwa tidak ada kontradiksi di antara mereka. Aspek kognitif ini yang berbeda harus selaras atau konsisten dengan cara setiap orang memandang dirinya sendiri, perilaku selanjutnya. Inkonsisten ini atau ketidakcocokan menyebabkan stres dan situasi setiap individu untuk mencari perubahan untuk mencapai penataan kembali, pengurangan stres, dan mencapai keseimbangan psikologisnya. Yang ketiga ada teori belajar. Teori belajar ini sama dengan doktrin atau tindakan seseorang untuk merubah perilakunya. Kegiatan belajar ini akan selalu diikuti oleh perubahan kognitif, psikologis, emosional. Misalnya perubahan keterampilan, kompetensi, sikap, pemahaman, nilai, dan lain-lain. Kita ambil sebuah contoh. Contohnya yaitu adalah Budi. Budi adalah seorang mahasiswa, belajar dengan giat agar nilai UAS dan IPK-nya mendapat dengan hasil yang baik. Kemudian di sini orang tuanya memberi Budi hadiah sebagai tanda penghargaan mereka. Berkat sebuah penghargaan ini membuat si Budi termindset atau terdoktrin untuk mencapai sebuah penghargaan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada teori penilaian sosial. Teori yang mencoba menggabungkan perspektif psikologi, sosiologi, dan antropologi. Oleh karena itu, ditentukan oleh faktor insight, seperti sikap, situasi, dan tem. Selanjutnya ada eksternal, yaitu benda, orang, dan lingkungan fisik. Interaksi dengan faktor inner dan eksternal ini menjadi kerangka acuan bagi semua perilaku. Proposisi ini dianalisis oleh Sherif dalam teorinya dan berusaha mempengaruhi penilaian sosial individu dengan mendasari ekspresi dan perubahan sikap melalui komunikasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa dengan mengevaluasi orang, mereka memberikan deskripsi dan klasifikasi tertentu. Dalam taksonomi manusia, perbandingan dibuat antara berbagai alternatif yang disintesis oleh individu untuk menilai rangsangan eksternal. Baiklah, selanjutnya yaitu teori kelima, yaitu teori persepsi. Teori kognitif berbicara tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu sehingga tercipta suatu persepsi.
Persepsi ini memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai tujuannya. Banyak orang maju karena persepsinya bagus, dan banyak orang maju karena ada sebuah motivasi. Di sini kita ambil sebuah contoh. Seorang siswa mendengar gurunya mengatakan bahwa jika Anda bekerja keras, seseorang akan berhasil. Disinilah menciptakan kesadaran akan jenis kerja keras dan dapat membuatnya berhasil. Di sini persepsi dan motivasi sangat membangun. Yang keenam, ada teori keseimbangan. Teori keseimbangan mengungkapkan bahwa seseorang tertarik pada orang lain karena kesamaan sikap terhadap tujuan tertentu. Misalnya, pendapat seseorang dalam memecahkan suatu masalah akan didukung oleh orang-orang yang sependapat dengannya. Yang ketujuh, ada teori fungsional. Teori fungsional mempelajari perubahan sikap seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Sikap ini berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai yang dipegang seseorang. Misalnya, seseorang yang ingin terlihat toleransi memiliki sikap positif terhadap keragaman budaya. Yang kedelapan, ada teori distorsi kognitif. Dalam teori distorsi kognitif, seseorang dengan beberapa gangguan psikologis akan menyebabkan mereka berpikir berlebihan atau overthinking, tidak rasional dalam menanggapi sesuatu. Misalnya, kekaguman berubah menjadi jijik ketika seorang yang Anda kagumi melakukan kesalahan kecil. Contohnya saja banyak beredar saat ini, yaitu kita melihat sebuah konten dari seseorang yang awalnya kita tertarik karena konten itu menarik, tapi lama-kelamaan ia merubah konten tersebut seperti konten ajang adu nasib, sehingga membuat para view-nya merasa kasihan. Yang terakhir, ada teori efek komunikasi massa atau teori yang ke-9. Teori ini membahas tentang perubahan seseorang akibat pengaruh media massa. Ada beberapa teori pengaruh media massa dalam komunikasi persuasif yang telah dikembangkan. Antara lain yaitu bullet theory. Teori ini membahas tentang pengaruh media massa dalam menyampaikan informasi, pesan. Teori ini menyatakan bahwa media massa sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku masyarakat. Yang kedua, ada limit effect model. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh media massa terhadap perubahan dalam masyarakat sangat terbatas. Yang ketiga, ada teori kebudayaan. Teori kebudayaan ini menyatakan bahwa sebuah televisi telah menjadi juga sebagai sentral kebudayaan, karena televisi telah menjadi bagian dari keluarga, karena sebagian besar waktu dalam rumah itu adalah televisi. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengaruh eksperimen sintetik. Teori yang muncul dalam penelitian ini, televisi dan komputer dapat membentuk persepsi publik tentang realitas, baik isi maupun proses. Pengalaman komunikasi dapat dimanipulasi dan dirancang ulang. Dikatakan bahwa media elektronik memiliki kemampuan untuk menampilkan pengalaman mimikri. Teori spiral of silence yang kelima. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth, di mana pengaruh media massa dalam membentuk opini publik sangat kuat. Hal ini terjadi karena media massa menerapkan sumber informasi bagi banyak orang. Yang keenam, ada hegemoni media. Teori ini menegaskan bahwa ide-ide yang berlaku di masyarakat adalah milik kelas penguasa dalam masyarakat itu sendiri oleh kelompok dominan ini. Media massa digunakan sebagai alat untuk membantu mereka mengontrol masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, ada pengaruh kekerasan di televisi. Teori ini berbeda dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Teori ini berpendapat bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku yang diamatinya. Demikian juga dampak kekerasan yang ditimbulkan oleh televisi. Kecenderungan penonton meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat di televisi dapat menyebabkan hal tersebut. Untuk di Indonesia, peran KPI sangat diperlukan dalam ini.
Yang terakhir ada teori model efek kuat atau teori yang ke-8. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann yang memperkuat teori pusaran keheningan. Teori ini menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Baiklah teman-teman yang telah mendengar dan melihat konten saya ini, saya cukupkan. Apabila ada kesalahan penyampaian kata atau kurangnya sebuah informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya Robiananda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.